Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video Arza Boy. Kali ini kita akan membahas tentang konten menjadi arsip. Ya baik, sebelumnya kita sudah membahas tentang ilmu eskatologi, yaitu membahas tentang tanda-tanda akhir zaman dan tanda-tanda kiamat. Dan di video ini gue akan membahas tentang 3 peristiwa yang begitu misteri dari ulahnya The Invisible, suatu yang sudah direncanakan oleh seseorang yang ingin menguasai dunia. Jadi di abad ke-20 dari tahun 1990 sampai 1999, yaitu ada suatu merupakan abad revolusi yang dilakukan oleh The Invisible. Mari kita akan membahas dengan video ini. Dikatakan abad revolusi ini sebenarnya tidak dapat dikatakan sebagai revolusi, karena prosesnya juga cukup panjang, tetapi ada sesuatu yang terjadi pada awal abad ke-20 itu, yaitu secara serentak dan sudah secara direncanakan. Coba kita akan menganalisis ada 3 peristiwa apa di abad ke-20 itu. Hal ini untuk melincinkan jalan segelintir sebuah pihak yang ingin menguasai dunia, yaitu The Invisible, yang bertujuan untuk menguasai dunia dan untuk di dunia saat ini. Baik, mari kita sebut 3 peristiwa besar itu, yaitu yang pertama ada keruntuhan kekaisaran Rusia, yaitu Raja Tsar Nicholas yang kedua, dan yang kedua yaitu Turki Utsmani yang sudah runtuh di tahun 1924. Dan ada yang ketiga, yaitu gerakan Nazi. Apakah ketiga ini memiliki berkaitan? Ya, tentu saja ada. Maka dari itu kita akan melihat korelasinya antara ketiganya. Ya, ini saya sudah membuat suatu struktur, ya, bagaimana cita-cita mereka, meruntuhkan penghalangnya dan fase realisasi, dan jadilah sebuah hasil, yaitu negara yang menjadi rebutan dunia, yaitu Palestina dan Israel. Di Palestina dan Israel ini saling berebutan di kotanya Yerusalem, dan kota Yerusalem itu yaitu merupakan kota yang memiliki 2 negara, antara belahan Israel dan belahan Palestina. Kita akan mengulik dari The Invisible ini memiliki cita-cita untuk menguasai dunia berdasarkan The Heartland Theory yang dikemukakan oleh Sir Mackinder. Siapa yang menguasai jantung bumi itu? Yaitu targetnya adalah kawasan Timur Tengah. Mereka akan menguasai dunia. Dan Invisible ini pun melancarkan aksinya dengan tujuan akhir adalah menguasai jantung bumi, yang berarti menguasai dunia. Jika The Invisible sudah berhasil menguasai Timur Tengah, berarti dia sudah menguasai jantung bumi. Dan contohnya yaitu di saat ini, seperti di negara yang saya tidak bisa sebutkan, kalian tinggal pikirkan saja, tinggal kalian tebak negara apa itu. Setelah sudah menguasai, dia akan sembari menanti kedatangan Sang Masiah, yaitu juru selamat untuk bagi mereka yang dipercayai sebagai juru selamat bumi ini. Dengan melancarkan aksinya, dia akan melancarkan bagaimana caranya. Sebelumnya telah dibuat propaganda, yaitu suatu ideologi antara kapitalis dan komunis, atau yang juga disebut sistem pemerintahan yang akan diterapkan di dunia ini, yaitu kapitalis dan komunis. Muncul 2 kesetimbangan ini akan menguntungkan bagi mereka dengan melancarkan aksi-aksinya supaya menjadi licin. Konflik yang selalu terjadi merupakan situasi yang ideal agar dunia tak sempat berpikir bahwa mereka ada di balik semua peristiwa itu. Dan juga namanya The Invisible, yang tanpa kelihatan, maka dia akan secara diam-diam untuk meruntuhkan, membuat suatu yang konflik yang terjadi di dunia ini. Adam Smith dan David Ricardo
telah menulis teori kapitalis. Karl Marx menulis teori komunis atau disebut sosialis. Dunia harus dipecah kepada kedua kutub ini, yaitu kapitalis dan komunis. Master plan mereka sudah komplit, tinggal bagaimana mereka merealisasikannya. Maka dari itu, ada dua kekuatan besar yang harus disingkirkan karena dapat mengganjal rencana besar mereka. Kekuatan itu adalah Kekaisaran Kristen Ortodoks yang ada di Rusia dan kemudian yaitu ada di Kekhalifahan Islam di Turki. Maka disusupkanlah kedua pusat ini, yaitu sebagai rencana untuk meruntuhkan kepemimpinan mereka ini. Di Rusia ada peristiwa percobaan penggulingan Kekaisaran Tsar Rusia, yaitu Nicholas II pada tahun 1905 yang dilakukan oleh masyarakat kelas bawah yang dipelopori oleh partai Bolshevik yang berhaluan komunis. Hingga kemudian kekaisaran ini benar-benar menjadi runtuh melalui revolusi Bolshevik pada tahun 1917 dan yang menyedihkan seluruh anggota kerajaan menjadi dibantai habis oleh mereka. Siapakah pentolan revolusi ini? Yaitu seorang tokoh, Vladimir Lenin dan Leon Trotsky. Siapakah mereka? Adalah seorang keturunan Yahudi. Sedangkan di Turki, Mustafa Kemal berhasil melancarkan aksinya, yaitu membentuk gerakan revolusi Young Turks atau disebut Turki Muda, yang berhasil meruntuhkan kekhalifahan Turki Utsmani, yang berhasil meruntuhkan kekhalifahan terakhir dalam dunia Islam pada tahun 1924. Siapakah seorang Mustafa Kemal atau yang disebut Kemal Atatürk? Dia ini merupakan juga salah satu seorang keturunan Yahudi, tepatnya seorang Donmeh, seorang Yahudi yang berpura-pura menjadi Islam dan menjalankan syariat agar memiliki akses ke dalam kekhalifahan Turki Utsmani. Dua kekuatan terbesar dunia ini tumbang secara serentak atau dalam rentang waktu yang berdekatan pada tahun 1917 dan 1924, atau Turki Utsmani itu runtuh secara de facto pada tahun 1913. Selanjutnya, rencana The Invincible ini yaitu memasuki fase realisasi. Bagaimana cara mereka menguasai Yerusalem sekaligus memecah dunia dengan membuat negara-negara baru yang nantinya akan tunduk pada mereka. Upaya pertama adalah mengacaukan Eropa dengan Perang Dunia I yang terjadi pada tahun 1914 dan sampai 1918. Menjelang Perang Dunia I usai, Inggris mengeluarkan deklarasi Balfour, yaitu deklarasi yang berisi tentang terbentuknya kelompok Zionis Yahudi yang dibuat pada tahun 1917 dengan tujuan untuk melegalkan pendirian suatu negara untuk kaum Yahudi di Yerusalem. Pada tahun itu Yerusalem masih dipegang oleh Palestina. Negara Palestina itu saat masih luas dan masih merasa merdekanya. Siapakah yang dibalik deklarasi ini? Ia adalah Tuan Besar Walter Rothschild atau disebut Baron Rothschild yang kedua, merupakan seorang bankir Yahudi yang berasal dari Inggris. Tapi beliau ini belum tentu juga disebut seorang Inggris, tetapi dia ini bisa orangnya bisa beberapa di negara saja dia itu untuk keluarga Rothschild ini, teman-teman. Rencana berikutnya mereka membuat proyek besar, yaitu imigrasi Yahudi Eropa ke Holy Line. Namun ternyata rencana ini gagal. Hanya sedikit orang Yahudi Eropa yang mau pindah ke Yerusalem. Hal ini membuat gusar The Invincible. Maka terpaksa dilancarkan rencana besar mereka, membuat perang besar untuk menguasai dunia, sekaligus menguasai Yerusalem. Upaya ini dimulai dengan pendirian pergerakan partai sayap kanan di Jerman, yaitu gerakan Nazi, yang dipimpin oleh Adolf Hitler, yang berdiri pada tahun 1920.
Dia digambarkan sebagai sosok sangat membenci Yahudi. Partai Nazi yang berkuasa di Jerman kemudian meluncurkan program pembersihan etnis Yahudi di Jerman. Hal ini membuat warga Yahudi yang ada di Eropa merasa ketakutan dan akhirnya mau berimigrasi ke Holy Land atau disebut Yerusalem. Menurut Paul Rassenier, seorang saksi yang selamat dari pemburuan Nazi ini, dalam bukunya yang ditulisnya yaitu berjudul The Drama of the European Jews, merupakan buku yang berisi tentang pembantaian warga Yahudi yang di negara Jerman itu. Katanya, pembantaian warga Yahudi di Jerman itu memang benar-benar dilakukan, namun jumlah korbannya hanyalah sedikit dan tidak ada yang namanya gas chamber atau disebut kamar gas. Yang dituliskan di dalam buku ini menurut saya ini merupakan suatu misteri atau teka-teki. Lalu siapakah Hitler sebenarnya? Juga merupakan seorang keturunan Yahudi rumornya. Nazi menjadi pemicu Perang Dunia yang kedua yang terjadi pada tahun 1939 sampai 1945. Hasilnya setelah perang usai, terbentuk banyak sekali negara-negara baru dengan ukuran yang lebih kecil. Masing-masing negara itu telah memiliki hutang warisan perang tersebut, termasuk negara kita, yaitu Indonesia. Kita lupakan saja untuk hutang negara kita. Warisan perang hutang negara ini dipasang dengan bunga yang tinggi. Jadi hutang itu dibayar kepada siapa? Kira-kira siapa? Coba kalian komen saja kepada siapakah itu. Menurut opini saya yaitu kepada The Invisible. Jadi The Invisible ini kalian perlu hanya mencari saja teka-teki peristiwa dari pembahasan video menit-menit sebelumnya yang kita bahas ini. Jadi kesimpulannya, dalam Islam sendiri, Nabi Muhammad SAW telah menyatakan bahawa fase umat Islam itu ada 5, yaitu yang pertama fase Rasulullah. Fase Rasulullah ini yaitu zamannya Nabi Muhammad masih hidup. Kemudian ada yang kedua yaitu fase sahabat Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga yaitu fase khilafah, yaitu seorang tokoh pemimpin muslim. Kemudian yang keempat yaitu fase pediktatoran atau pemimpin yang tamak. Dan yang kelima yaitu fase akhir, yaitu fase khilafah al-Mahdi. Dan benar saja, tepat memasuki abad ke-20 terjadi keruntuhan khilafah terakhir, yaitu Utsmani atau disebut Turki Utsmani. Dan selanjutnya sesuai sabda Rasulullah SAW, fase khilafah memang langsung disusul oleh fase kediktatoran atau seorang pemimpin yang tamak, atau yang disebut Mulka Jabarian, pemimpin yang tamak atau nation states. Oke, cukup sampai di sini video konten menjadi arsipnya. Semoga konten dan video ini memberikan manfaat untuk kalian, yaitu menambah wawasan kalian dan menambah pengetahuan sejarah kalian. Jadi silakan beri komentarnya dan like video ini, dan jangan lupa subscribe dan bagikan ke teman kalian untuk sharing informasi kepada teman-teman kalian. Jadi saya akan tutup dengan video ini mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.